Keduanya naik motor menuju ke pusat. Ini adalah tempat yang agak tersembunyi dan hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Hanya orang kaya yang bisa masuk ke sana. Mereka tiba di waktu yang hampir bersamaan dengan Dave dan Vivian. Keduanya pergi dengan mobil sport Dave. Ketika baru saja keluar dari mobilnya, Dave terpukau melihat seorang wanita yang baru saja berhenti dengan motor balapnya. Dia terus memperhatikannya sampai wanita itu membuka helm. Namun wajahnya tidak begitu jelas karena silau cahaya matahari. Sangat keren bukan bila seorang wanita mengendarai motor superbike? Dave, ada apa? Vivian menyadarkan lamunannya. Oh, tidak apa-apa. Katanya kemudian masuk ke dalam bersamanya. Saat masuk ke ruang VIP, semua mata tertuju pada mereka berdua. Dave, Altan memeluknya diikuti dengan Noah. Maaf, istriku tidak bisa ikut kali ini. Yah, kamu tahu sendiri kan, dia sedang hamil tua. Noah berkata terlebih dahulu sebelum mereka bertanya di mana istrinya. Sebenarnya dia merasa agak canggung bertemu dengan kakak iparnya ini. Naura tidak bergabung dengan kita hari ini. Tanya Vivian pada kedua pria itu. Dia masih dalam suasana bulan madu dengan suaminya. Suara seorang wanita menjawab pertanyaannya. Mereka semua menoleh untuk melihat pemilik suara itu. Dave tercengang melihat penampilan istrinya sekarang. Dia terlihat sangat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Cara dia berdandan sangat tidak seperti dia yang dulu, anggun dan lembut. Dan jaket kulit hitam yang dipakainya. Wanita yang tadi dilihatnya di parkiran adalah istrinya sendiri. Sejak kapan dia bisa mengendarai motor balap? Mata Dave masih menatap Nadine untuk beberapa saat sebelum Vivian merangkul tangannya dan menuntunnya untuk duduk. Yos, jadi karena kita memiliki 6 orang di sini, bagaimana kalau kita bagi menjadi 2 kelompok? Saran dari Altan membuat mereka semua menoleh satu sama lain. Saat mata Nadine bertemu dengan suaminya, dia menurunkan pandangannya sedikit. Altan, Dave, dan Vivian tergabung dalam grup pertama, sedangkan Noah, Nadine, dan Ben dalam grup kedua. Jadi, kelompok yang kalah akan membayar makan siang kita hari ini. Setuju? Semuanya mengangguk. Orang yang pertama adalah Altan, lalu dilanjutkan Noah. Keduanya memang penembak yang lumayan jitu. Skor mereka 999. Nadine bertepuk tangan untuk skor keduanya. Ben yang duduk di sampingnya meletakkan tangannya di belakang kursi. Dan itu menarik perhatian Dave. Dia merasa sedikit kesal dengan pria bernama Ben ini. Sekarang giliran Vivian. Dia menoleh pada Dave sebelum berdiri. Dave, sudah lama sekali sejak aku tidak memegang. Jadi jika aku tidak bisa mengatasi skormu, kau yang harus memenangkannya untukku. Oke? Semua mata langsung tertuju pada Nadine yang mengetahui tentang pernikahan mereka. Namun, dia masih tetap tenang, bersikap seolah tidak ada yang terjadi di antara mereka sebelumnya. 789. Melepaskan penutup telinga, Vivian duduk kembali di samping Dave. Yah, kelihatannya aku perlu berlatih lagi. Kamu bisa melatihku kan, Dave? Iya kan? Dave tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Tentu. Nadine memutar matanya diam-diam.
Dia berdiri dan mengisi. Membidik papan, dia 3 kali. 10, 10, 10. Wah, kapan kamu berlatih? Aku tidak tahu kalau kamu juga pandai. Altan sepupunya sangat terkejut. Itu hanya faktor laki, kurasa. Dia tersenyum dan duduk kembali ke tempat duduknya. Kali ini tiba giliran Dev. Saat dia mengarahkan ke papan, matanya masih tertuju pada Nadine. Gadis itu menyembunyikan pandangannya melihat ke tempat yang lain. Dia tidak berani menatapnya. Dia tahu bahwa sekarang suaminya menatapnya. 10, 10, 10. Skor yang sama dengannya, bahkan dia tidak melihat ke papan. Sekarang Ben mengambil gilirannya. 10, 10, 9. Tuan Putri, mau menjadi pelatihku. Dia benar-benar mengejek Vivian. Nadine tersenyum. Oh, jadilah tamuku, Ben. Dev mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Sementara Vivian mengutuk keduanya di dalam hatinya. Karena grup pertama kalah, akhirnya merekalah yang mentraktir makan siang. Jadi, Nadine, kapan kalian akan menikah? Tanya Vivian di sela-sela menikmati makanannya. Dia mengacu pada Ben. Nadine, dia hampir tersedak. Dia batuk sedikit dan Ben membantu menepuk punggungnya. Oho, aku lihat kalian adalah pasangan yang romantis. Kalian sudah berkencan selama bertahun-tahun, kan? Dia bertanya dengan nada senang. Menatapnya, Ben bertanya balik. Lalu bagaimana denganmu? Aku dengar kamu dan Dev juga sudah lama menjalin hubungan. Iya kan? Kali ini Dev lah yang dikejutkan oleh pertanyaan itu. Dia menoleh untuk melihat Nadine sebelum mengalihkan pandangannya ke arah yang lain. Apa dia tahu tentang rumor itu? Dia mulai gelisah. Bagiku kami masih dalam fase mengembangkan karir. Setiap orang pasti memiliki impian di dalam hidupnya masing-masing, kan? Ben menyeringai. Lalu apa kalian pernah berpikir untuk ke jenjang yang lebih serius? Tentu, tapi kami berbeda dengan kalian. Kalian tidak perlu repot-repot berjuang seperti kami. Kalian bisa menikah kapan saja kalian mau. Aku sangat iri dengan kalian berdua. Tapi Nadine, Ben, Nadine menarik bajunya. Kami juga tidak berencana menikah untuk saat ini, karena aku masih memiliki ikatan dengan seseorang. Namun jika kalian punya rencana untuk menikah di masa depan, semoga pernikahan kalian bahagia. Dia tersenyum pada mereka berdua. Malamnya mereka pergi ke private party yang diadakan di Grand Hotel. Namun hanya 4 orang dari mereka yang pergi. Noah, dia harus menemani istrinya. Sementara Altan, ibunya memanggilnya mendadak untuk segera pulang. Ben seperti biasa, dia duduk di samping Nadine dan mengobrol ringan dengannya. Dev, ayo kita berdansa. Vivian menarik tangannya. Keduanya turun ke lantai dansa meninggalkan mereka berdua. Mengapa kamu tidak memberitahunya tentang pernikahan kalian? Akhirnya Ben mengutarakan sebuah pertanyaan yang sudah sedari tadi disimpannya. Itu bukan tempatku untuk memberitahunya, kan? Kau tahu, kalian terlihat seperti orang asing satu sama lain. Nadine terkekeh. Kamu benar, Ben. Kami hanya orang asing.
Ketika ritme berubah menjadi sedikit lebih lambat, Ben mengajak Nadine turun ke lantai dansa. Sebuah lagu dari Maroon 5, Girls Like You, sesuai dengan moodnya saat ini. Dari jauh, Dave melihat mereka berdua. Dia terlihat sangat bahagia dengannya. Sama sekali tidak terlihat seperti dia yang menyendiri dan rapuh seperti yang selalu dia bayangkan. Dia benar-benar tidak seperti dirinya 10 tahun yang lalu. I need a girl like you, yeah yeah yeah, yeah yeah yeah. Ben menyanyikan sepenggal lirik lagu di depannya. Nadine tertawa. Dia memutar tubuhnya lalu bersandar padanya. Diam-diam matanya mulai memerah. Andai saja aku masih menjadi diriku seperti yang dulu. Dia berkata dengan nada yang sedih. Ben, aku ingin pulang. Ia memendamkan wajahnya di dadanya. Entah mengapa tubuhnya terasa sangat lemas dan kepalanya pusing. Kalau begitu, ayo kita pulang. Saat mereka kembali ke sofa, Dave dan Vivian juga kembali. Melihat wajah istrinya yang pucat, Dave menoleh ke arah Ben. Aku harus mengantarnya pulang sekarang. Dia perlu istirahat. Saat ingin membalikkan badan, Dave menghentikan langkahnya. Tunggu. Nadine sedikit tersentak ketika Dave tiba-tiba memegang tangannya. Seketika mata kedua pria itu bertemu. Bisa dirasakan tensi ketegangan di antara mereka. Ben, tidak apa-apa. Aku juga perlu bicara dengannya. Ben beralih menatapnya. Sebenarnya dia tidak ingin melepaskannya. Tapi dia masih waras. Dia tahu Dave sekarang adalah suaminya. Orang yang berhak penuh atas dirinya. Dave, lalu bagaimana denganku? Vivian merengek memegang tangan Dave. Ben yang sebenarnya sudah geram dengan pengganggu yang satu ini, membawanya menjauh dan mengantarkannya ke hotel.